Contoh laporan sederhana kegiatan KPM. Ini contoh laporan sederhana. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat petang. Ada malam juga ada petang ditutup. Sini kita ngebahas keterkaitan dengan laporan kegiatan KPM. Kalau kemarin kita ngebahas keterkaitan apa dan bagaimana saja laporan kegiatan KPM, tetapi di sini secara substansif kita nanti memberikan contoh laporan, bentuk laporan sederhana dari kegiatan KPM. Ya. Laporan kegiatan KPM itu mengapa bisa dikatakan penting? Ini yang perlu dicermati dulu. Kalau selama ini kan ada laporan EHDW itu sebagai pelaporan data untuk up to date istilahnya. Ya apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, apa yang sudah direkam oleh teman-teman KPM. Tapi kita membaca secara substantif dari hasil pelaporan kita itu. Ya. Laporan kegiatan KPM adalah merekam kondisi real sebagai refleksi dari hasil intervensi pemerintah desa terhadap kondisi isu-isu kesehatan dan pendidikan di masyarakat. Artinya, selama ini dengan sumber dana dari ADD maupun dari DD, terutama dari daerah desa, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengintervensi atau kegiatan apa saja yang diakomodir dengan dana desa sesuai dengan isu-isu kesehatan dan pendidikan di masyarakat, terutama keterkaitan dengan balita dan ibu hamil. Kemudian merekam perkembangan data sasaran dari kurang gizi, gizi buruk atau KEK, ya KEK ibu hamil KEK atau RESTI, sudahkah dapat layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Artinya memadai itu yang layak, yang sudah optimalkah atau belum. Artinya intervensi pemerintah desa terhadap isu-isu pendidikan dan kesehatan di masyarakat, bentuk apa saja yang sudah diakomodir kegiatannya. Misalkan keterkaitan dengan intervensi gizi berupa PMT, ya, pemberian makanan tambahan untuk siapa saja, untuk baduta, untuk anak usia 0 sampai 2 tahun, untuk anak usia 2 tahun sampai 6 tahun, kemudian untuk busui, ibu menyusui, atau mungkin ibu hamil yang KEK atau RESTI. Bagaimana bentuknya? Apakah intervensi dalam kegiatan pelaksanaan yang bersumber dari dana desa misalkan, itukah apa sudah optimal, sesuai. Jangan sampai nanti PMT pemberian makan tambahan terhadap busui dengan baduta itu sama. Nanti ini artinya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nanti siapa yang akan menentukan? Ya. Nah, karena di kegiatan posyandu itu kan ada bidan desa. Bisa tanya kepada bidan desa sekiranya apa yang perlu untuk men-trigger terkait dengan kesehatan untuk baduta atau balita dan juga bumil atau busui. Ini mereka yang tahu. Jadi konsultasi sama bidan desa. Kemudian yang ketiga, merekam komponen masyarakat yang mendukung dalam kegiatan konvergensi stunting atau perbaikan gizi dan pendidikan masyarakat. Artinya namanya konvergensi itu bukan berarti hanya urusan stunting itu hanya urusan dari dinas kesehatan atau tenaga kesehatan. Tetapi yang namanya konvergensi itu stakeholder terkait, pemerintah juga dan masyarakat juga, lembaga-lembaga yang ada itu berkontribusi dalam upaya untuk mensupport pelaksanaan kegiatan konvergensi stunting, sehingga diharapkan nanti adanya isu-isu negatif terhadap kesehatan dan pendidikan di masyarakat itu akan tereduksi dengan baik. Harapannya ke sana. Jadi
laporan kegiatan KPM ini merekam hal ini. Kemudian ya, kalau kita lihat secara simpel contoh laporan sederhana kegiatan KPM. Ini contoh laporan sederhana. Ini ada covernya KPM Desa Karangkadempel Kecamatan Antabrata, mungkin disusun oleh Luna ya. Kemudian pada sesi ini ada yang namanya keterkaitan dengan lampiran keterkaitan laporan kegiatan bulan Februari misalkan ya, bulan sembarang ini ya nanti ya, ini kan contoh ya. Berisi surat pengantar, lembar verifikasi, narasi laporan kegiatan, dan lampiran-lampiran. Formulir lembar kunjungan, pemantauan bulanan ibu hamil, formulir pemantauan bulanan 0 sampai 23 bulan. Ini tambahan juga untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Ya, ini kan ditambahkan juga bisa anak usia 2 sampai 6 tahun. Ya. 2 sampai 6 tahun. Ya. Kemudian ada juga keterkaitan dengan formulir pemantauan sasaran anak PAUD. Ini isinya. Ini salah satu contoh laporan sederhana ya. Kemudian tembusan disampaikan kepada pemerintah desa. Kenapa pemerintah desa? Seperti yang tadi dikatakan bahwa pemerintah desa itu perlu tahu apakah intervensi yang diberikan berupa penanganan atau mungkin kegiatan-kegiatan intervensi keterkaitan gizi apakah sudah berhasil apa belum, perkembangannya bagaimana tiap bulan, itu nanti perlu disampaikan dalam bentuk laporan. Kemudian BPD sebagai inventarisir permasalahan yang ada, siapa tahu nanti bisa diolah atau diakomodir ke dalam Musdes, kemudian masuk pada APBDes. Dan pendamping desa. Artinya jika ada permasalahan dan kendala di lapangan, teman-teman KPM bisa berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pendamping desa agar dalam menginventarisir usulan-usulan kegiatan itu bisa optimal. Kemudian di sini ada verifikasi kegiatan kader pembangunan manusia. Ini nanti verifikasinya bisa oleh pendamping desa. Artinya apa? Artinya segala permasalahan dan kendala di lapangan bisa terekod dengan baik oleh pendamping desa, sehingga pendamping desa bisa mengarahkan atau mendrive ke arah mana sebenarnya permasalahan itu bisa tersolusikan mungkin dari kegiatan-kegiatan yang nanti diadakan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian bagaimana bentuk laporannya? Ini laporan sederhana ya. Laporan kegiatan pembangunan manusia atau KPM, kader pembangunan manusia. Bulan Januari KPM beberapa kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar, terutama terkait pencegahan stunting. Misalkan teman-teman juga monitoring pemantauan anak usia 0 sampai 23 bulan, monitoring anak usia 2 sampai 60 tahun, monitoring Bumilkek, Bumires di layanan PAUD, kemudian pemantauan konsultasi gizi dan kesehatan, juga monitoring Satpras Posyandu. Artinya memonitoring ini memastikan apakah untuk layanan 0 sampai 23 bulan ini dari A sampai B ini terakomodirkah dengan baik atau belum? Terlayanikah dengan baik atau belum? Partisipasi data sasaran terkait dengan layanan posyandu apakah sudah optimal atau belum? Kalau tidak optimal, mengapa? Ini nanti terekam. Salah satu contoh misalkan gini. Monitoring pemantauan anak usia 0 sampai 23 bulan. Ternyata dari hasil pemantauan 0 sampai 23 bulan, jumlah data sasaran 0 sampai 23 bulan 315 misalkan. Jumlah yang hadir dalam posyandu 250, sehingga yang tidak hadir 65 anak. Nah, di sini mengapa anak 65 anak itu tidak hadir? Kemudian bagaimana strateginya?
misalkan terekam bahwa tidak hadir itu karena ini, misalkan buat kalimat nanti sembarang nanti buat kalimat ya, mungkin ketidakhadiran ya dikarenakan, nanti dibuat yang baik ya, dikarenakan data sasaran kebanyakan adalah pegawai kebun, misalkan, sehingga yang dilakukan ya oleh kader Posyandu adalah strategi jemput bola, misalkan ya. Nah ini nanti dalam tanda kutip, jika dalam tiap bulan mesti kayak gini 65 terus untuk data sasaran satu posyandu, berarti dalam tanda kutip ini perlu dicermati. Bagaimana? Karena kalau untuk pegawai kebun itu misalkan kebun kopi atau apa di perkebunan itu bisanya hanya setelah jam 12 siang ke atas misalkan baru di rumah, atau misalkan dalam tanda kutip ya, oke lah teman-teman kader pembangunan manusia bisa merecover dengan strategi jemput bola. Tetapi optimalkah strategi jemput bola? Jangan sampai di strategi jemput bola nanti ternyata kader posyandu tidak optimal untuk merecover 65 anak. Artinya apa? Artinya nanti perlu adanya stimulus untuk operasional kader posyandu. Gitu cara membacanya, nggih. Jadi ke sana arahnya, ini juga menjadi hal ini perlu dicermati. Kemudian monitoring 2 sampai 6 tahun. Nah, misalkan sama. Kasusnya juga sama juga nanti dipantau ya. Jumlah data sasaran, jumlah ini ternyata jumlah yang tidak hadir di posyandu itu lebih banyak. Ya, ini 95, ini 65 misalkan ya, berarti dalam tanda kutip apakah jumlah yang tidak hadir itu, banyak hal ya yang bisa diindikasikan, termasuk dalam kategori anak kurang gizi atau gizi burukkah? Apakah yang tidak hadir di posyandu ini merupakan jumlah data sasaran yang notabene akses ke layanan posyandu jauh? Nah, ini perlu, jadi banyak hal nanti ya. Banyak hal nanti di sini monitoring, baru di sini ada di sini ini bisa dikatakan pembahasan dari tabel yang di atas. Sama dengan monitoring pemantauan ibu hamil misalkan. Ya, jumlah sasaran ibu hamil berapa, yang hadir dalam posyandu berapa, Bumi Resti berapa, Bumi Kek berapa, kemudian perlakuan Resti, perlakuan Kek, ini perlu ya. Walaupun mungkin ada namanya kader pendamping Resti, mungkin bisa dari nakes, tenaga kesehatan, mungkin bisa juga dari kader posyandu, akan tetapi itu tetap perlu dicermati. Setelah apakah sudah ada kunjungan? Jika sudah ada, apa yang diberikan oleh mereka? Itu ya, sama kekeknya juga gitu. Artinya ke sana. Kemudian jumlah sasaran anak PAUD. Nah, jumlah sasaran peserta PAUD, jumlah yang belum ikut PAUD ini juga penting ya. Misalkan jumlah sasaran 200, jumlah peserta PAUD yang datang data sasarannya cuma 100. Ya kan? Sasaran ya. Kemudian yang belum ikut PAUD ternyata 100. Berarti kenapa yang tidak ikut PAUD tadi? Nah, ini karena perlu juga dievaluasi menjadi bahan renungan atau bahan dalam tanda kutip musyawarah dari pemerintah desa agar bagaimana terkait dengan kesehatan dan pendidikan akses masyarakat itu bisa terakomodir dengan optimal.
Kemudian di sini permasalahan yang dihadapi. Ini baru mengupas dari permasalahan yang dihadapi tadi ya. Permasalahan yang dihadapi dari pelaksanaan kegiatan. Misalkan di sini terkait dengan sarana prasarana PAUD kurang memadai, posyandu masih belum, mejanya masih belum ada, registrasi posyandu bukunya juga belum cukup, menu makanan masih kurang dalam kebutuhan. Nah, ini perlu dicermati yang ini juga. Jangan sampai dalam tanda kutip menu makanan untuk PMT begitu dihitung besaran dalam satu desa itu misalkan sumbangannya sekian, anggap saja 3 juta misalkan, kemudian dibagi berapa data sasaran se-desa tersebut. PMT untuk siapa? Untuk Bumil Kek atau Bumil Resti atau untuk kurang gizi atau gizi buruk? Untuk anak kurang gizi atau gizi buruk? Itu harus dicermati sendiri-sendiri. Kalau secara global itu akan berbeda nanti dalam porsi dan juga sajiannya. Jadi ke sana nggih. Jadi harapannya jangan sampai per data sasaran hanya ketemu sedikit, misalkan ketemu cuma 1000. Bagaimana PMT bisa berhasil hanya untuk 1000 per bulan? Ya, kalau data sasaran hanya menginginkan 1000 tiap 1 bulan sekali, yang mending di rumah saja, karena untuk bensin aja sudah nggak cukup 1000 itu misalkan. Ya kan, ini perlu dipahami juga. Jadi nanti dari besaran PMT itu dilihat juga semua terkait dengan jumlah data sasaran. Kemudian rencana bulan berikutnya ada apa? Ini teman-teman, rencana bulan berikutnya artinya jika memang nanti teridentifikasi terkait anak balita itu banyak yang kurang gizi, tinggal seperti yang sudah saya sampaikan di strategi kemarin ya, mana saja yang perlu dikunjungi ya, posyandu mana saja yang perlu dikunjungi yang menjadi prioritas, kemudian sampling yang lain. Nah, ini bisa dipelajari dengan tanda kutip terkait dengan strategi nanti ya. Jadi ini contoh sederhana. Kemudian bagaimana contoh form kerjanya? Ini adalah contoh form kerja sederhana. Misalkan terkait dengan monitoring kegiatan terhadap sarpras atau inventarisir bantuan dari pemerintah desa. Dari siapapun lah, pemerintah desa atau inventarisir bantuan. Bisa aja kan bantuan sumber dananya bukan dari pemerintah desa saja. Misalkan Posyandu Mawar, Dusun Melati, Jalan Kenangan, insentif Kapos berapa? 500 besarannya. 500 itu untuk 5. Untuk 5 posyandu atau untuk per. Nah, ini kalau 500 untuk 5 berarti per bulan sama dengan 100. Kemudian dari situ dilihat pelaksanaannya, tanggal pelaksanaannya, pemberiannya. Insentif kader posyandu itu dapat insentif kapan? Apakah tiap 3 bulan mungkin, atau tiap 1 tahun sekali? Nah, ini kenapa dipertanyakan? Ini akan berimbas kepada apa? Ini akan berimbas kepada optimalisasi gerakan dari teman-teman. Jangan sampai karena kurang yang tidak datang data sasarannya banyak, terus insentifnya untuk kader posyandu tiap 1 tahun sekali. Nah, dari mana mereka operasionalnya nanti untuk berjalan tiap bulan? Itu yang perlu dicermati. Untuk jemput bola, dari mana bensinnya. Kemudian PMT data sasarannya laki-laki berapa, perempuan berapa, besaran dananya berapa. Nanti dilihat. Jadi di sini laki-laki perempuan ditambah jumlah sasarannya, nanti sama dengan ini besaran dana dikubagi dengan jumlah data sasaran ya. Jadi sama dengan besaran dana dibagi dengan ini jumlah data sasaran ya. Ada berapa? Berarti per data sasaran 60
ribu. Kemudian dibagi berapa? Dibagi 12 bulan. Berarti sama dengan 60.000 dibagi 12 bulan. Per data sasaran 5.000. Sudah cukup apa belum? Untuk PMT-nya ini. Oh, sudah cukup. Oh, belum. Jangan sampai ini nanti cuma itu. Monggo, nanti dia mungkin untuk di satu lokasi 5.000 itu sudah banyak. Atau 5.000 sama dengan 1.000 mungkin yang di lokasi yang lain sama dengan 500. Kita juga tidak tahu, tergantung dari istilahnya harga-harga di masyarakat itu, penyesuaian, Jadi ini salah satu contoh bantuan Tapos juga. Kemudian buku form kerjanya terkait dengan validasi balita, verifikasi ini. Ini ada namanya Hani, umur 2 tahun. Status stunting mungkin pertama iya normal. Kemudian pada bulan Maret 2019 misalkan ternyata dia teridentifikasi kurang gizi. Kemudian begitu di sebulan berikutnya ya ternyata status gizinya sudah kembali ke normal, ya kan? Stunting tidak, jadi masuk dalam normal, bukan stunting, bukan terindikasi tapi masuk normal. Ini bisa dicentang, bisa iya. Barang ya nanti ya. Tuh, sama. Ya, diperhatikan ini perkembangannya ini ya. Kemudian misalkan verifikasi bumil sama ya. Apakah resti risiko tinggi? Status kehamilan resti. Kunjungan resti ada. Status kehamilan resti, kunjungan resti tidak ada. Kalau ada, misalkan bidannya siapa saja, kapan tanggal validasinya. Kemudian nanti kelanjutannya sama ya. Kelanjutannya sama, misalkan ini sudah tidak resti lagi tapi sudah normal ya, normal atau dicentang enggak apa-apa ya. Status kehamilan sudah normal ya. Ini ternyata di bulan Agustus misalkan. Berarti sudah ada perbaikan gizi. Ini salah satu contohnya gitu nih. Kemudian di pemetaan. Nah, ini kalau ini pemetaan sudah skala desa. Yang kemarin saya di strategi itu kan ada pemetaan. Ya ini formnya nanti. Ternyata nanti teridentifikasi bisa saja di dusun atau posyandu kerajaan. Di dusun kerajaan posyandu Melati misalkan. Ternyata itu banyak yang notabene kek misalkan. Oh, terindikasi stunting misalkan 10 misalkan. Kok banyak di sini? Kemudian nakes yang menangani siapa? Nakesnya, tenaga kesehatannya, mungkin kader posyandunya, siapa saja yang di sini yang melayani menanganinya, ya kan? Kemudian tanggal berapa validasi informasi ada. Begitupun ini nanti informasi di bulan berikutnya bagaimana statusnya dan siapa yang menangani atau apa yang diberikan nanti. Ya. Ini salah satu contoh. Jadi begini teman-teman, ini contoh-contoh sederhana dari beberapa bentuk laporan sederhana untuk KPM. Ya. Demikian. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan. Semoga hal ini bermanfaat. Simple, sederhana, tetapi setidaknya memberikan gambaran untuk teman-teman KPM yang mungkin belum tahu atau belum ngeh atau kurang ngeh ya. Atau mungkin bisa jadi referensi ya. Nanti keterkaitan laporan itu bisa dikembangkan sendiri. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.